Perilaku konsumen. Perilaku konsumen mempelajari mengapa para konsumen akan membeli lebih banyak barang pada harga rendah dan mengurangi pembeliannya pada harga yang tinggi. 2. Bagaimanakah seorang konsumen menentukan jumlah dan kombinasi barang yang akan dibeli dari pendapatannya. 2 pendekatan dalam teori perilaku konsumen. 1. Pendekatan utility, nilai guna. Cardinal atau marginal utility, bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan utility setiap konsumen dapat diukur dengan uang atau dengan satuan lain. Utility yang bersifat kardinal, seperti kita mengukur volume air, panjang jalan, dan berat sekarung beras. 2. Pendekatan utility ordinal atau curve kepuasan sama. Indifference curve, bertitik tolak pada anggapan bahwa tingkat kepuasan konsumen dapat dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah tanpa mengetahui berapa lebih tinggi atau lebih rendah utility yang bersifat ordinal. Pendekatan marginal utility. Utility atau nilai guna adalah kepuasan yang diperoleh seorang dari mengkonsumsi barang-barang. Untuk menjelaskan perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhan kepuasan yang dianggapan, 1. Utility dapat diukur dengan uang atau satuan lain. 2. Berlaku hukum Cosen, Law of Diminishing Marginal Utility, yaitu semakin banyak suatu barang dikonsumsi, maka tambahan konsumsi marginal utility yang diperoleh dari setiap tambahan yang dikonsumsi akan menurun. 3. Konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan total yang maksimum. Total utility adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Marginal utility adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan dari konsumsi satu unit barang tersebut. Pendekatan curve kepuasan, indifference curve. Pendekatan marginal utility dinilai mempunyai kelemahan karena menganggap nilai utility atau kepuasan dapat diukur dengan angka-angka. Kepuasan adalah sesuatu yang tidak mudah diukur sehingga tidak mungkin diukur dengan angka. Untuk menghindari kelemahan itu, Sir John R. X mengembangkan pendekatan baru, yaitu dikenal dengan pendekatan curve kepuasan sama, indifference curve. Dalam pendekatan ini, digunakan anggapan 1. Konsumen mempunyai pola persepsi terhadap barang-barang konsumsi, misal barang X dan barang Y, yang bisa dinyatakan dalam bentuk peta curve kepuasan sama, indifferent curve map, atau kumpulan dari curve kepuasan sama. 2. Konsumen mempunyai jumlah uang tertentu. Dan ketiga, konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. Menurut Consorianis 1985, asumsi untuk teori indifference curve adalah 1. Rasional. Konsumen diasumsi rasional, ia berusaha memaksimumkan utility-nya berdasarkan pendapatan dan harga pasar tertentu. Ia juga dikonsumsikan mempunyai pengetahuan yang cukup tenang, sebuah informasi yang relevan. 2. Utility adalah ordinal. Konsumen dianggap dapat menyusun secara urut pilihan-pilihan terhadap berbagai kelompok barang, berdasarkan tingkat kepuasan setiap kelompok. 3. Tingkat substitusi marginal yang menurun, disusun dalam bentuk curve indifference yang diasumsikan cembung pada titik original. Hal ini menunjukkan bahwa slope curve indifference adalah menaik. Curve indifference ini disebut tingkat substitusi marginal dan dari suatu kondisi. Teori curve indifference berdasarkan pada aksioma ini. 4. Total utility tergantung pada kuantitas komoditi yang dikonsumsi secara matematis ditulis U sama dengan F, Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. 5. Konsistensi dan transivitas dalam pilihan. Konsumen diasumsikan dalam pilihannya, yaitu jika pada suatu waktu ia memiliki kelompok barang A daripada kelompok B, ia tidak akan memilih kelompok barang B daripada kelompok A pada saat yang lain. Asumsi konsistensi dalam ditulis dengan simbol jika A lebih dari B, maka B lebih dari A. Sifat
sensitivitas. Jika A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Asumsi ini dapat dinilai dengan simbol jika AB lebih dari jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Kurve kepuasan sama. Kurve kepuasan yang sama adalah tempat kedudukan titik-titik komunikasi dua jenis barang yang dikonsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada konsumen. Oleh karena itu, untuk menggambar kurve kepuasan sama, perlu dianggap bahwa seorang konsumen hanya memproduksi dua jenis barang. Substitusi marginal. Marginal rate of substitution. Tingkat substitusi marginal adalah besarnya pengorbanan dan pengeluaran jumlah konsumsi barang yang suatu untuk meningkatkan konsumsi satu satuan barang lainnya dengan tetap mempertahankan tingkat kepuasan. Tingkat substitusi marginal yang semakin kecil mengandung arti sebagai berikut. 1. Ketika konsumen mempunyai barang Y relatif barang banyak dan barang X relatif lebih sedikit, maka menaikkan konsumsi 1 unit barang X diperlukan pengorbanan atau pengurangan konsumsi pada barang Y yang banyak. Akan tetapi, semakin banyak barang X yang telah diperoleh, semakin sedikit pengorbanan barang X untuk memperoleh tambahan 1 unit barang X berikutnya. Garis anggaran pengeluaran konsumen, budget line. Konsumen di dalam mengkonsumsi barang-barang untuk mencapai tingkat kepuasan yang maksimum dibatasi oleh jumlah penghasilan konsumen yang bersangkutan. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi konsumen adalah menentukan berapa banyak masing-masing barang harus dikonsumsi atau dibeli dengan penghasilannya, sehingga diperoleh tingkat kepuasan yang maksimum. Untuk analisis ini tidak cukup hanya dengan kurve kepuasan sama, namun perlu diketahui garis anggaran pengeluaran konsumen. Garis anggaran pengeluaran adalah tempat kedudukan titik komunikasi barang-barang yang dapat dibeli dengan sejumlah barang tertentu. Apabila terjadi perubahan harga salah satu barang, maka garis anggaran akan berhanyut ke atas atau ke bawah. Misal, harga barang X naik sedangkan harga barang Y dan penghasilan tidak berubah, maka garis anggaran akan berayun ke bawah. Jika harga barang X turun sehingga harga barang Y penghasilannya M tidak berubah, maka garis anggaran berayun ke atas. Apabila harga barang Y dan X berubah secara proporsional, maka garis anggaran akan bergeser sejajar. Apabila terjadi perubahan penghasilan sedangkan harga barang tidak berubah, maka perubahan garis anggaran akan digambarkan oleh pergeseran sejajar ke bawah atau ke atas. Bergeser ke atas jika terjadi kenaikan penghasilan dan sebaliknya akan bergeser ke bawah jika terjadi penurunan penghasilan. Maksimumkan kepuasan konsumen. Tingkat kepuasan konsumen maksimum dicapai pada konsumsi kombinasi barang Y dan X yang diletak pada titik singgung antara garis anggaran dan kurva keputusan sama dari konsumen yang bersangkutan. Efek pendapatan dan efek substitusi. Efek substitusi, kenaikan jumlah barang yang dibeli karena penurunan harga barang tersebut, sehingga terjadi penyesuaian pendapatan sehingga daya beli real konsumen sama dengan sebelumnya. 2. Efek pendapatan adalah kenaikan jumlah barang yang dibeli dari kenaikan pendapatan real akibat penurunan barang tersebut. Surplus konsumen adalah kelebihan atau perbedaan kepuasan total utility yang dinikmati konsumen dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu dengan pengorbanan totalnya untuk memperoleh sejumlah barang